kita bisa tatap muka seperti biasa yang kita laksanakan di sekolah. Dan ibu tetap mengingatkan sama anak-anak kami semuanya, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, yaitu terus mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita memulai pelajaran kita supaya tetap semangat, mari kita sama-sama berdiri melaksanakan teguh PPK. Mari. Teguh PPK, religius, nasionalis, supaya tetap jiwa patriotisme ada di dalam hati kita. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada hari ini kita belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 2. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita yang sudah lewat? Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Bagus, manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Kelompok 2, Juni. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bagus. Kelompok 3, anggota negara ASEAN. Bagus. Berarti anak-anak kami tetap masih ingat ya apa yang kita pelajari sebelumnya. Nah, pada pembelajaran kita hari ini yang perlu kamu ketahui nanti, harus bisa membuat contoh pengamalan sila pertama, membuat contoh pengamalan sila kedua, yang ketiga menyebutkan jenis-jenis patung, dan yang keempat membuat patung plastisin ya. Ini nanti yang 4 ini harus bisa kamu laksanakan. Sekarang perhatikan dulu video yang Ibu putar ini. Pada bukumu di sana sudah terdapat Pancasila. Nah, perhatikan dulu bukunya halaman 22. Baca dulu Arvento. Di hari Ibu Rani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Nah, sekarang anak-anak kami telah membaca tadi cerita tentang Edo yang sedang sakit ya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Kerjakan dulu nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa dan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang sudah siap? Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila kedua. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Telah membuat nilai-nilai yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Nah, sekarang amati dulu gambar yang ada pada bukumu. Di sana ada gambar dari nomor 1 sampai nomor 8. Diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar tersebut. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua. Nah, Ibu membagikan LKPD dan jawabannya nanti ditulis pada LKPD ya. Baiklah, siapa yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Belum siap semuanya? Kelompok 3? Sudah? Sudah. Ayo sekarang kelompok 3 bacakan dulu, presentasikan dulu ke depan hasil diskusimu. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama. 3. Kerukunan antar umat beragama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Jadi contoh yang terdapat pada nilai-nilai sila pertama tadi apa? Menghargai teman-teman. Iya, yang kedua? Kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga? Sering beribadah. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Di kolom yang tersedia
ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama tadi. Kemudian pada kolom kedua tulis lagi di situ contoh nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua tadi. Silakan kerjakan. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Satu, menghargai kata lain. Nomor 2, kerukunan antar umat beragama. Nomor 3, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 4, menjenguk teman sakit. Nomor 5, berdiskusi dengan teman. Nomor 6, menolong teman yang terjatuh. Bagus, tepuk tangan semuanya. Jadi anak-anak kami semuanya sudah mengerti nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan sila kedua. Nah, dengarkan. Apabila kita merawat tumbuhan, berarti kita sudah melaksanakan nilai sila keberapa? Nilai sila pertama. Jadi tumbuhan itu perlu kita rawat karena tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita, di mana tumbuhan itu memberikan kita oksigen yang segar. Nah, dari tumbuhan ini, contohnya kayu. Kayu ini bukan hanya digunakan buahnya saja, atau tumbuhan bunga bukan hanya kita gunakan bunganya saja, tetapi tumbuhan itu kita gunakan juga kayunya. Kayunya ini bisa dibuat menjadi ukiran. Di Indonesia sangat banyak ukiran yang dibuat menjadi hasil daripada karya-karya seni Indonesia. Nah, untuk membuat suatu ukiran ini tidak hanya digunakan kayunya, tetapi kita bisa juga membuat ukiran melalui tanah liat, dan kita bisa juga membuat ukiran melalui plastisin atau lilin, ya. Tapi sebelumnya perhatikan dulu video ini. Anak-anak pasti pernah kan melihat sepatu? Sebutkan apa saja jenis-jenis sepatu yang kalian ketahui. Mari gue kenalkan jenis-jenis sepatu. Yang pertama, sepatu kerajinan. Untuk apa sih sepatu kerajinan? Nah, tadi kalian sudah melihat di video jenis-jenis sepatu. Kelompok 1. Mari sebutkan dulu jenis-jenis sepatu tadi yang kita tonton di video. Sepatu kerajinan, sepatu seni, sepatu dekorasi. Di Tapanuli Utara, tempat-tempat apa yang kalian kunjungi yang ada di Tapanuli Utara? Apa? Bagus, salib kasih. Bagus. Jadi nanti kita membuat karya tentang gambar salib kasih ya. Nanti Ibu kasih bahannya.
kasih. Kelompok 2. Ini karya kelompok 2. Terima kasih. Berdiri kelompok 3. Ini karya kelompok 3. Terima kasih. Hari ini kita telah belajar tentang pembuatan patung. Kenapa kita memilih patung salib kasih? Karena salib kasih merupakan wisata iman di Tapanuli Utara. Bagus. Nah, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama sekali tadi kita mempelajari tentang apa? Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sila pertama. Bagus. Lagi Nilai Pancasila sila kedua. nilai-nilai Pancasila sila kedua dan contohnya. Bagus. Kemudian yang ketiga jenis patung. Terus yang keempat membuat patung, yaitu patung salib kasih, karena salib kasih merupakan objek wisata rohani di Tapanuli Utara. Untuk hari berikutnya kita belajar tentang nilai-nilai sila ketiga, keempat, dan kelima. Pada saat kita ke pembelajaran berikutnya nanti di sana kita akan membahasnya ya. Sudah? Nah, semua LKPD yang Ibu bagi, LKPD tugas rumah, PR itu harus dikerjakan. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti di sana dikumpul. Bisa? Oke, sekarang pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh si Ubat. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Anak-anak kami semuanya jangan lupa mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, semuanya buku-bukunya disimpan dan LKPD-nya juga dibawa. Jangan anak-anak